Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kita masih melanjutkan perbincangan bersama Bang Arya Sinulinga, ada Pak Martin dan juga Pak Irfan di sini. Mungkin saya ke Bang Arya lagi untuk memastikan soal Nusantara Life. Nusantara Life kan perusahaan baru begitu untuk restrukturisasi polis. Tentunya ada beban di sini soal misalnya ekuitasnya Nusantara Life dari sisi modal misalnya. Ini apakah nanti akan ada suntikan dana dari pemerintah atau seperti apa skemanya, Bang? Nusantara Life ini dapat dana dari holdingnya, Mbak, dari holdingnya asuransi. Jadi dana dari pemerintah itu nanti masuknya bukan ke Nusantara Life, tapi kepada holdingnya. Oke. Ke bahanannya. Jadi itu adalah bagian dari inilah gitu mekanisme yang sebenarnya. Jadi PMN pun nanti itu bukan langsung dikasih ke kayak Newco habis itu kasih ke langsung ke nasabah, bukan, tapi dia lihat holding. Itu cara kita bahwa memang ini nanti kan kita gini, kita berharap juga Newco ini nanti Nusantara Life ini akan jadi asuransi BUMN yang sangat baik dan sangat sehat gitu. Ya, dengan sangat baik sangat sehat. Kami kemarin punya proyeksi-proyeksi, mudah-mudahan dalam tempo 3 tahun ke depan itu dia sudah jadi asuransi yang sangat kuat juga di Indonesia gitu. Baik. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi dananya ya berasal dari holdingnya, Mbak. Baik, Bang, tadi ada input yang dikatakan oleh Pak Irfan terkait harusnya perusahaan ini juga nanti atau BUMN juga melakukan profiling kepada para pemegang polis yang harus didahulukan. Ini seperti apa BUMN menangkapnya? Gini, kita jangan bilang mendahulukan atau nggak mendahulukan gitu ya, karena mereka kan sama-sama nasabah gitu ya, sama-sama punya uang juga di situ, punya hak juga di situ. Jadi kita sih di profiling kita sepakat, kita profiling mana yang memang nanti mereka itu mau di restructure gitu ya, mana yang memang butuh betul gitu. Nah, ini yang akan berbeda banget nanti. Tulisannya akan berbeda, Pak. Itu saya setuju, kita setuju untuk di profiling. Oke, baik. Saya ke Pak Irfan lagi. Pak Irfan, adakah input yang bisa diberikan untuk opsi-opsi misalnya selain restrukturisasi kepada sebuah perusahaan baru yaitu Nusantara Life? Apakah ada opsi lain yang bisa diajukan atau diberikan inputnya kepada pemerintah saat ini? Ya, tadi ada skema PMN, ada skema B2B, tapi juga ada skema asset recovery yang kita sangat harapkan. Namun kita tahu bahwa tadi disinggung oleh Bang Arya bahwa aset recovery itu mekanismenya akan masuk dulu ke kas negara, baru nanti bisa disalurkan ke PMN. Namun kita juga tahu di saat ini aset recovery itu sangat bervariasi dan aset yang liquid itu bisa lebih sedikit dari apa yang kita duga 18 triliun itu, karena sebagian besar dari 18 triliun yang sudah disita oleh Kejaksaan Agung itu berupa saham, reksadana dan sebagainya. Dan baru kita lihat kemarin salah satu MI menyetor kembali uang yang dia kelola sebesar 77 miliar, itu masih jauh dari cukup dari 18 triliun yang sudah disita oleh Kejaksaan Agung. Jadi kita lihat di aset yang berhasil disita 18T itu yang punya tingkat likuiditas tinggi itu juga tidak banyak. Sebagian besar ada di portofolio reksadana saham yang sudah kita tahu harganya saat ini sudah sangat-sangat jauh di bawah nilai yang dan kembali pada nilai fundamentalnya. Jadi sungguh ini pekerjaan besar bagi teman-teman di DPR untuk bisa menyelesaikan ini. Saya kira demikian, Mbak. Oke, baik. Langsung saja ke Pak Martin. Pak Martin, tanggapan dan juga closing statement mungkin dari Pak Martin sendiri terkait bagaimana agar rakyat juga diyakinkan dan DPR atas nama rakyat juga terus mengawal proses ini. Ya, yang pertama, kalau DPR itu sebagai tugas pengawasan dan juga tugas anggaran, tentu kami juga pertama di satu sisi harus bisa memastikan bahwa keuangan negara yang nanti akan disalurkan kepada BUMN ini itu adalah betul-betul jumlah yang tepat, jadi tidak juga menjadi pemborosan. Lalu kedua,
uang yang disalurkan ke BUMN ini jangan sampai menguap begitu saja. Dia harus bisa kita pastikan secara skema bisnis bahwa PMN yang mungkin akan masuk ke new company ini atau ke Bahana ini akan bisa membuat aktivitas bisnis yang prudent, ya, jangan lagi ugal-ugalan seperti Jiwasraya yang lalu, sehingga uang itu tidak hilang begitu saja, tapi bisa bahkan kalau perlu ya jadi beranak pinak, menghasilkan keuntungan, dividen yang menjadi penerimaan negara. Nah, di satu sisi DPR sebagai fungsi representasi juga harus bisa memastikan kepentingan nasabah tidak sangat dirugikan. Nah, jadi ini kalau dibilang buas malakama, ya buas malakama, tapi jelas bahwa negara juga dirugikan, masyarakat juga katakanlah ada juga unsur kerugiannya karena memang tidak lagi bisa mendapatkan nilai pengembalian yang sudah dijanjikan oleh Jiwasraya seperti sebelumnya. Karena kalau itu terjadi, ya 10 kali dibikin new company, 10 kali dibikin holding, ya tetap bleeding. Karena memang tidak rasional, ya tidak ada dalam masuk akal bisa perusahaan seperti Jiwasraya itu tidak berdarah-darah. Jadi memang kedua-duanya ini harus ditimbangkan dan itulah saya rasa kami di DPR akan memastikan baik dari sisi negara, baik dari sisi masyarakat itu bisa menemukan win-win solution bagi penyelesaian masalah Jiwasraya ini. Baik. Oke, saya yang terakhir minta tanggapan Bang Arya terkait apa yang disampaikan oleh DPR dari sisi restrukturisasi dan juga skemanya ke depan, bagaimana memastikan ini bisa terkawal dengan baik dan bisa diterima oleh para pemegang polis. Oke, baik. Memang ini ya, kami dari Kementerian BUMN dan teman-teman dari BUMN yang Jiwasraya dan dari Bahana sebagai holding ya, induknya asuransi, ini memang kita sangat intens dengan teman-teman di Komisi 6 gitu. Diskusi-diskusi yang kita buat adalah diskusi-diskusi cerdas ya, diskusi yang betul-betul mempertimbangkan kondisi negara, kondisi masyarakat, kondisi juga nasabah gitu ya. Jadi diskusi kami inilah ya, selama kita di Panja itu betul-betul isinya lah diskusi yang betul-betul cerdas betul dan sehat betul. Dengan berbagai banyak pertimbangan-pertimbangan bisnis dan semuanya. Jadi ruang-ruang yang kami berikan, masukan-masukan dari DPR juga ke kami itu jadi acuan kami benar untuk menetapkan nantinya. Dan mudah-mudahan nanti apa yang nanti kami putuskan bersama-sama teman-teman DPR ini itu jadi sesuatu yang memang baik dipertimbangkan dari sisi masyarakat, dari sisi keuangan negara, kemudian juga dari sisi nasabah. Jadi memang ini ya, apapun itu harus kita berani ambil langkah gitu supaya ini selesai dan nggak berlarut. Kalau nggak panjang terus kan nanti akhirnya memang berlarut. Jadi memang pengambilan keputusan ini memang sebuah keputusan politik yang memang sangat krusial dan ya kita harus ini ya, bahwa ini bukan sesuatu yang gampang bagi kita semua untuk ngambil keputusan nantinya gitu. Dan itu kami sih tetap ya menerima terus masukan dari teman-teman DPR yang banyak betul mempertimbangkan kondisi yang tiga tadi itu, dan kita harapkan ya seperti harapan tadi ke depan kita Newco ini tidak seperti lagi Jiwasraya yang dioperasikan secara ugal-ugalan oleh manajemen sebelumnya lah gitu. Dan kita berharap juga Newco ini akan jadi sebuah asuransi BUMN yang bisa mengimbangi juga asuransi asing lainnya gitu. Gitu, baik. Mbak. Oke, baik. Bang Arya, terima kasih untuk informasinya. Kami harapkan bahwa ini bisa terdelivery dengan baik kepada para pemegang polis dan juga bisa diterima serta bisa berhasil dengan skema restrukturisasi yang baru. Terima kasih Bang Arya, Pak Irfan dan juga Bang Martin untuk waktunya bersama kami dalam Hot Ekonomi. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Poppy Zedra. Selamat malam, sampai jumpa.